Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Kajas Bavisial. Apakah kalian merasa sulit mengatur keuangan atau selalu kehabisan uang di akhir bulan? I have no money. Tenang, kamu nggak sendirian ya. Banyak dari kita yang merasa bingung bagaimana cara mengelola uang dengan bijak. Nah, di video kali ini kita akan bahas kenapa financial planning itu penting dan langkah-langkah yang praktis yang bisa teman-teman lakukan untuk perencanaan keuangan. Yuk simak sampai habis ya. Yang sering dipertanyakan adalah kenapa financial planning itu penting. Financial planning itu seperti peta jalan untuk keuangan kita. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, mencapai tujuan finansial jangka panjang, hingga menghadapi kondisi darurat tanpa khawatir. Singkatnya, financial planning membantu kita untuk hidup lebih tenang dan bebas dari stres keuangan. Tanpa perencanaan, kita beresiko menghabiskan uang tanpa arah, menumpuk utang, dan gagal mencapai impian finansial seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau persiapan pensiun. Jadi, untuk mengelola uang dengan bijak, bagaimana ya? Yuk kita pelajari caranya ya. Lalu bagaimana untuk langkah-langkah financial planning ini teman-teman? Yang pertama, teman-teman harus menyusun tujuan keuangan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan keuangan yang harus dilakukan. Apakah kamu ingin menabung untuk dana darurat, membeli rumah, atau pensiun lebih awal? Pastikan tujuanmu ini realistis, spesifik, dan punya jangka waktu yang jelas. Dengan begitu, teman-teman tahu kemana uangmu akan digunakan. Yang kedua, buat anggaran. Setelah teman-teman menetapkan tujuan, saatnya untuk membuat anggaran. Catat semua pemasukan dan pengeluaran kamu, mulai dari kebutuhan pokok seperti makan dan transportasi hingga hiburan. Dengan anggaran ini, teman-teman bisa melihat dengan jelas kemana uang ini pergi dan bagaimana caranya untuk berhemat. Yang ketiga, eksekusi anggaran. Setelah anggaran disiapkan, saatnya untuk melaksanakannya dengan disiplin. Ini mungkin tantangan yang terbesar, tetapi ingat ya, tujuan keuangan tergantung pada konsistensi dalam mengikuti anggaran. Yang keempat adalah komitmen. Financial planning itu bukan hanya tentang membuat rencana, tapi juga komitmen jangka panjang. Teruslah berpegang pada anggaran dan kebiasaan finansial yang sudah teman-teman bangun, meski sesekali ada godaan untuk boros. Yang kelima, evaluasi dan review. Setiap beberapa bulan, lakukan evaluasi terhadap keuangan teman-teman. Apakah teman-teman sudah berada di jalur yang benar? Apakah ada perubahan dalam tujuan atau pengeluaran yang perlu disesuaikan? Jangan takut untuk mengubah anggaran jika diperlukan. Yang keenam, financial check-up. Terakhir, yang penting juga melakukan financial check-up secara berkala. Periksa kembali kondisi keuangan teman-teman secara menyeluruh dari tabungan, utang, hingga investasi. Ini membantu memastikan bahwa teman-teman dapat tetap dalam kondisi finansial yang sehat dan siap menghadapi situasi yang tak terduga. Lalu bagaimana ya cara untuk menilai kesehatan keuangan? Kita bisa dengan menggunakan rumus liquidity ratio, saving ratio, dan debt ratio. Dalam perencanaan keuangan, penting bagi kita untuk tidak hanya membuat anggaran dan tujuan, tetapi juga menilai kesehatan keuangan kita secara berkala. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan financial ratio atau rasio keuangan. Rasio-rasio ini membantu kita memahami seberapa baik kita mengelola keuangan, apakah sudah cukup aman atau perlu ada perbaikan. Ada 3 rasio utama yang bisa kita gunakan untuk mengecek kesehatan keuangan. Ada liquidity ratio, saving ratio, dan debt ratio. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah liquidity ratio. Liquidity ratio ini adalah rasio yang mengukur seberapa liquid atau cepat uang kita bisa digunakan untuk kebutuhan darurat. Rasio ini biasanya diukur dengan membandingkan dana darurat yang kita miliki dengan pengeluaran bulanan kita. Aturan umumnya adalah kita harus memiliki 3 kali minimal ya pengeluaran bulanan sebagai dana darurat. Untuk liquidity ratio ini, rumusnya adalah dana darurat dibagi dengan pengeluaran bulanan. Contoh, jika pengeluaran bulanan teman-teman ini sebesar 5 juta, maka dana darurat yang ideal harus kita miliki adalah 15 juta atau 3 kali 5 juta. Jadi, jika kamu memiliki dana darurat sebesar 20 juta, maka rasio likuiditasnya berapa ya? Coba kita hitung ya. 20 juta dibagi dengan 5 juta adalah 4. Karena rasio ini di atas 3, berarti kondisi keuangan teman-teman dalam hal likuiditas dinilai baik. Jika rasio ini di bawah 3, berarti teman-teman perlu menambah dana darurat untuk lebih siap menghadapi keadaan darurat finansial. Yang kedua, saving ratio.
Saving ratio ini menunjukkan seberapa banyak dari penghasilan bulanan yang berhasil teman-teman simpan. Rasio ini membantu menilai apakah sudah cukup menyisihkan pendapatan untuk tabungan atau investasi. Aturan umumnya adalah saving ratio ini minimal 10%, yang artinya idealnya teman-teman menabung setidaknya 10% dari total penghasilan bulanan. Rumusnya adalah saving ratio ini, uang yang disisihkan per bulan dibagi dengan penghasilan bulanan dikali 100%. Contoh, jika teman-teman memiliki penghasilan 10 juta per bulan dan teman-teman berhasil menabung 1,5 juta setiap bulannya, maka saving rasionya adalah 1.500.000 dibagi 10 juta dikali 100%, sama dengan 15%. Berarti teman-teman sudah berada di atas standar minimum yang 10% tadi. Namun, jika saving rasio ini di bawah 10%, maka perlu mengevaluasi kembali pengeluaran agar bisa menabung lebih banyak. Yang ketiga, debt ratio. Debt ratio ini mengukur seberapa besar beban cicilan bulanan teman-teman dibandingkan dengan penghasilan. Rasio ini penting untuk melihat apakah hutang atau cicilan yang teman-teman miliki sudah melebihi batas yang sehat. Aturan umumnya adalah maksimal 30%, yang artinya total cicilan bulanan tidak boleh lebih dari 30% dari penghasilan bulanan. Rumusnya, total cicilan bulanan dibagi penghasilan bulanan dikali 100%. Contohnya, jika penghasilan bulanan teman-teman adalah 10 juta dan total cicilan bulanan teman-teman seperti cicilan rumah atau kartu kredit sebesar 2,5 juta, maka debt ratio teman-teman adalah 2.500.000 dibagi 10 juta dikali 100%. Debt ratio-nya sebesar 25%. Berarti kondisi keuangan masih dalam batas aman karena masih belum melebihi 30%. Jika rasio ini lebih dari 30%, berarti beban utang terlalu tinggi dan bisa mengganggu stabilitas keuangan teman-teman. Kesimpulannya, perencanaan keuangan yang baik sangat penting untuk menghadapi masa depan dengan lebih tenang dan mewujudkan impian finansial. Proses ini membutuhkan komitmen dan evaluasi berkala. Salah satu cara untuk menilai kesehatan keuangan adalah dengan menggunakan liquidity ratio, saving ratio, dan debt ratio. Idealnya, liquidity ratio minimal 3 kali pengeluaran bulanan, saving ratio minimal 10%, dan debt ratio maksimal 30%. Jika hasilnya belum ideal, jangan khawatir. Gunakan rasio-rasio ini sebagai panduan untuk memperbaiki dan menjaga keseimbangan keuangan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapatkan video menarik lainnya dari kami. Salam sehat dan salam growth mindset.